Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Nah, seperti ini nih. Jadi untuk mendapatkan ide yang bagus, untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk bisa melalui rintangan, tantangan, halangan dengan ide yang kamu akan dapatkan, itu tidak tergantung jawabannya, tapi tergantung pertanyaannya. Jadi yang berpengaruh itu bukan jawaban bagus, tapi pertanyaan bagus. Contohnya, tipikal cowok-cowok, pertanyaan yang mereka tanyakan kepada diri mereka sendiri atau kepada orang lain tentang wanita. Ini tipikal nih, biasanya mereka nanya seperti ini. Gimana sih cara dapet cewek cantik? Nah ya, gimana cara dapet cewek cantik? Gimana dapetin cewek cantik? Oke? Nah, jawaban yang datang, baik dari diri mereka atau orang lain, tidak akan datang di luar pertanyaannya. Jadi jawabannya itu sesuai dengan pertanyaannya. Jadi jawaban yang mereka dapatkan adalah bagaimana cara dapetin cewek cantik. Nggak bisa di luar itu. Semua jawaban di dalam box batasan bagaimana cara dapetin cewek cantik. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang lebih bagus yang seharusnya mereka tanyakan, pertanyaan yang lebih bagus yang seharusnya mereka pertanyakan adalah seperti ini. Bagaimana membuat wanita cantik tergila-gila kepada saya, mengejar saya, tanpa saya harus bekerja susah payah. Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya beda. Dan kalau kamu bandingkan, jawaban dari pertanyaan yang pertama membuat si pria tersebut kerja keras banting tulang untuk mendapatkan wanita cantik, kan begitu? Akan berbeda, kualitas kehidupannya dia akan berbeda hasilnya kalau pertanyaan dia yang kedua. Bagaimana membuat wanita berusaha mendapatkan dirinya, mengejar dirinya tanpa dia harus bersusah payah? Jawabannya beda lagi. Dan hasilnya beda lagi. Itu tipikal pertanyaan pria tentang wanita. Oke? Sehubungan dengan wanita. Nah, sekarang misalnya pertanyaan soal finansial atau keuangan. Nah, kebanyakan orang, misalnya ini contoh aja, tipikal orang-orang tuh nanyanya begini. Gimana caranya gue dapetin 10 juta sebulan? Gitu. Nah, nanti dia dapat jawabannya tuh, segala macam, nanti akhirnya dia dapat deh 10 juta sebulan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya beda, kalau dia bilang gimana caranya gue jadi miliarder tanpa susah payah? Beda lagi jawabannya. Dan hasilnya akan beda. Oke? Ngerti nggak? Jelas nggak maksudnya? Jadi semuanya ditentukan sama pertanyaan, bukan jawaban. Jadi gini, kalau kamu bertanya gimana caranya dapetin cewek cantik, ini saya kasih contoh ya, contoh konkret. Kalau kamu nanya gimana caranya dapetin cewek cantik,
ide yang akan muncul dari kamu atau ide yang akan kamu dapetin dari orang lain, siapapun, caranya untuk mendapatkan wanita cantik adalah ngejar dia, berkorban buat dia. Pokoknya intinya kamu yang mengejar karena kamu yang berusaha mendapatkan. Kamu jadi capek. Nah, kalau pertanyaannya lebih bagus, yaitu adalah bagaimana saya menjadikan diri saya pria yang didekati dan berusaha didapatkan oleh wanita cantik. Jawaban yang akan kamu dapat atau ide yang akan kamu dapat adalah tingkatkan karakter kamu, gunakan teknik investasi emosi, wanita akan ngejar kamu. Nah, seperti itu. Enak mana? Enak kamu yang ngejar-ngejar capek atau kamu yang dikejar-kejar enak? Jadi, semuanya tergantung pertanyaan kamu, bukan jawaban. Karena jawaban itu tergantung pertanyaannya. Jadi, kalau kamu bertanya gimana cara dapat 10 juta, ya udah kamu dapat ilmu gimana cara dapat 10 juta. Tapi kalau kamu bertanya gimana caranya untuk menjadikan diri saya miliarder tanpa harus kerja keras gitu misalnya, ntar dapat jawabannya. Enakan mana dapat 10 juta capek-capek kerja atau jadi miliarder nggak capek kerja? Itu tergantung pertanyaan kamu, nanti jawabannya datang. Jawabannya akan datang baik dari orang lain atau diri kamu, tergantung pertanyaan kamu. Orang-orang yang sukses tapi santai gitu kan, orang-orang yang bisa dikejar-kejar wanita cantik apa segala macam, mereka sama kayak kamu, nggak beda. Cuma pertanyaan yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri itu berbeda sama pertanyaan yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Jadi kualitas kehidupan kamu itu untuk bisa dapat ide cemerlang ditentukan oleh pertanyaan kamu, bukan dari jawaban dari pertanyaan. Jelas? Makanya kalau kamu bertanya, kan kepala kita selalu bertanya nih, ya. Pastikan pertanyaan kamu itu pertanyaan yang bagus. Jangan pertanyaan bodoh yang menyulitkan kamu. Nih, biasanya pertanyaan cowok nih, gimana caranya saya mempertahankan cintanya? Ya kan, gimana caranya saya supaya mempertahankan cintanya? Nah, rubah pertanyaannya jadi gini, gimana caranya saya nggak usah mempertahankan cintanya, dia nggak kemana-mana, tetap sama saya. Beda lagi nanti jawaban yang kamu dapat. Oke, jadi ingat, kualitas pertanyaan kamu menentukan kualitas ide kamu, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya, seperti itu. Semua tergantung kepada mindset kita kan? Iya, semua tergantung kepada mindset, tapi mindset itu adalah pertanyaan kita juga. Dari pertanyaan-pertanyaan kita itu adalah ekspresi dari mindset kita kan? Kalau misalnya kita bilang gimana caranya mengejar cewek, nah mindset kita mindset pengejar gitu. Lalu kalau kita bilang gimana caranya membuat kita santai dan wanita datang kepada kita, nah mindset kita adalah kita pria idaman, kita yang dikejar-kejar, udah santai aja gitu. Jadi semuanya tergantung mindset. Dan pertanyaan itu keluar membentuk mindset kita, atau sebaliknya. Pertanyaan itu keluar karena mindset kita. Gitu ya. Nah, kalau bikin pertanyaan ya, bikin pertanyaan yang besar sekali ya, jangan main-main. Gimana caranya saya, kan orang gimana caranya saya beli, misalnya gimana caranya saya beli motor bebek gitu. Kalau bisa pertanyaannya lebih besar lagi, gimana caranya saya punya Mercy. Nah, beda lagi nanti hasilnya. Nah, memang pertanyaan-pertanyaan besar ini nggak langsung kamu bisa dapatkan secara instan, tidak. Tapi pertanyaan-pertanyaan besar ini perlu kamu tanyakan supaya ada progres besar. Mungkin nanti tahap-tahapnya atau step-stepnya menuju ke sana mulai dari langkah kecil.
Ya, gimana caranya saya dapat Mercy? Mungkin nanti awalnya beli motor dulu, terus beli mobil Avanza dulu, terus baru bertahap. Oke, itu jalannya bertahap nggak apa-apa, tapi pertanyaan besarnya harus ditanyakan. Jadi kamu punya goal atau punya target itu besar, nggak cuma kecil-kecil, yang penting cukup. Besar sekalian, nggak apa-apa, gila sekalian, tapi progresnya pelan-pelan juga nggak apa-apa, yang penting target kamu besar. Kamu tahu kamu menuju sesuatu yang besar, nggak cuma menuju sesuatu yang kecil-kecil. Progresnya mulai dari yang kecil nggak apa-apa. Tapi ingat, pertanyaannya harus yang besar. Ya. Kedua, kamu kasih pertanyaan yang benar. Jangan yang negatif. Oke? Jadi jangan aneh-aneh begini pertanyaannya. Dan memang kenyataannya banyak orang punya pertanyaan yang aneh-aneh. Wajar. Makanya kualitas kehidupannya jadi aneh juga karena pertanyaannya aneh. Nah, pertanyaannya yang lebih, kalau bisa yang nggak realistis pertanyaannya, kalau bisa yang nggak rasional. Kayak dulu orang bertanya gimana caranya saya terbang ke bulan. Nah, zaman dulu itu nggak realistis. Gimana saya terbang ke bulan? Tapi akhirnya jadi realistis, gitu, ya. Jelas? Ya, jadi pertanyaannya itu yang besar, yang menguntungkan, walaupun belum ada jawabannya, walaupun kamu belum tahu caranya, tanya aja dulu, nanti jawabannya datang. Ya, terus kalau bertanya juga jangan pakai hal-hal yang kebalikan dari yang positif. Maksudnya gini, kalau bahasa Inggrisnya itu jangan tanyakan sesuatu yang negate itu gini. Misalnya gimana caranya saya supaya tidak ditolak, atau gimana caranya saya supaya tidak malu. Nah, jangan pakai kata tidak itu, kata tidak atau kata jangan, atau gimana caranya saya tidak dipukul. Itu kalimat negatif namanya, atau negate. Ya, nah itu ada yang bilang law of attraction, the secret. Nah, ya seperti itu juga kalau bertanya yang positifnya, misalnya gimana cara saya untuk X. Bukannya gimana saya tidak X. Kalau gimana saya tidak X, gimana supaya saya tidak ditolak. Nah, kamu pertanyaannya gimana saya supaya diterima. Gitu. Beda kan? Kalau kamu gimana caranya supaya tidak ditolak, bukan berarti kamu diterima kan? Gitu. Tapi kalau gimana cara supaya saya diterima, beda lagi ceritanya ya. Bahkan lebih bagus lagi, gimana caranya wanita ngantri minta supaya nggak ditolak sama saya. Nah, begitu. Dan satu hal ya, tadi saya bilang ya, kalau kamu bertanya pertanyaan besar, sisi negatif kamu akan bilang, nggak mungkin, bullshit, gimana caranya? Terus kalau kamu nggak tahu caranya, kamu jadi merasa nggak mustahil, ya udahlah. Jangan, kalau kamu belum tahu jawabannya, tetap tanyakan pertanyaan itu. Itulah fungsi pertanyaan, untuk menemukan jawaban. Jadi kalau kamu tanya belum ada jawabannya, tanya terus. Pertanyaan nanti datang dari kamu, jawabannya nanti akan datang dari otak kamu sendiri atau dari orang lain. Tapi kamu harus terus menanyakan pertanyaan tersebut sampai nanti terjawab. Oke? Nah, sekarang saya kasih tahu tekniknya banyak ya untuk mengeluarkan ide-ide bagus ya. Tapi ada satu teknik yang paling powerful. Ini saya selalu gunakan, Ini luar biasa. Dengar ya, baik-baik ya. Dengar ya. Gimana cara dapat ide dari diri sendiri, idenya cemerlang. Tekniknya seperti ini.
Nah, pada saat kamu tidur, pada saat otak kamu dari otak sadar menjadi otak tidak sadar. Ya, jadi otak kan ada dua tuh, otak sadar sama otak bawah sadar. Otak sadar sama bawah sadar. Otak bawah sadar itu 93% aktif, lebih powerful dari otak sadar. Jadi kan bukan Einstein. Jadi setelah diteliti Einstein cuma menggunakan 7% kekuatan otaknya. Bayangin, Einstein aja yang jenis itu cuma menggunakan kekuatan otaknya itu 7%. Rata-rata manusia menggunakan otaknya 5%. Dan orang bodoh, orang yang bodoh itu menggunakan 2% otaknya. Jadi yang 7% aja ini jarang. Yang 5% rata-rata manusia. Orang yang bodoh itu 2% menggunakan otaknya. Kalau Einstein aja 7% menggunakan otaknya, 93%-nya gimana? Oke? 93% itu adalah otak bawah sadar. 93% otak bawah sadar, 7% otak sadar. Ya. Otak sadar. Nah, pada saat kita tidur, dengar baik-baik. Pada saat kita tidur, kita mengakses otak bawah sadar. Kita mengakses yang 93% pada saat tidur. Ya. Jadi, kalau diukur frekuensi otak, kalau pada saat kita bangun, frekuensi otak kita namanya itu adalah beta. Pada saat kita bangun, frekuensi otak kita namanya beta. Itu otak sadar ya. Pada saat kita tidur, frekuensi otak kita namanya delta. Delta itu otak bawah sadar. Pada saat tidur. Nah, begini, jadi kalau kita mau dapat ide, kita harus bertanya kepada otak bawah sadar kita. Kita bilang, gue punya pertanyaan ini jawabannya apa? Ntar otak bawah sadar kita akan jawab melalui ide yang muncul di kepala. Kita mengakses otak bawah sadar itu adalah yang paling bagus mengakses otak bawah sadar adalah pada saat tidur. Kalau pada saat kita bangun, otak bawah sadar kita tetap berfungsi, tapi kita nggak mengaksesnya selayaknya pada saat kita tidur. Kalau pada saat kita tidur, kita mengaksesnya lebih total gitu. Hanya sayangnya, pada saat kita tidur, kesadaran kita nggak bisa ngontrol kita yang lagi tidur. Kesadaran kita lagi hilang. Jadi kesadaran kita kan yang nanya. Pertanyaan itu kan keluar dari otak sadar. Tapi otak sadarnya lagi nggak ada. Pas tidur kita nggak bisa ngontrol kita lagi tidur gitu. Kita nggak bisa. Kita mimpi. Pada saat tidur kita mimpi. Tapi kita nggak bisa mengontrol mimpinya itu. Kita nggak bisa bangun di dalam mimpi. Bangun dalam mimpi ya. Bangun di dalam otak bawah sadar. Terus kita nanya. Gini gimana sih? Nggak bisa. Jadi pada saat kita tidur, kita mimpi, kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa nanya. Andai kan pada saat kita tidur, kita mimpi, lalu kita nanya aja. Pada saat kita di dunia mimpi itu, jawabannya muncul. Jadi, kalau pada saat kita mimpi, dan kita tidur, otak sadar kita bisa bertanya, kita dapat ide. Nah, sekarang begini, pada saat kita bangun dan pada saat kita tidur, ada fase transisi. Fase transisi itu disebut ngantuk. Ngantuk adalah setengah bangun, setengah tidur. Oke? Setengah bangun, setengah tidur. Itu disebut fase ngantuk. Pada saat kita ngantuk, kita udah masuk otak bawah sadar tuh.
Tapi otak sadar kita masih berfungsi. Jadi pada saat kita ngantuk, disitulah saat yang tepat kita bertanya. Dan kita akan dapat ide. Nih, ini sakti nih. Dengerin baik-baik nih. Dengerin baik-baik nih. Ini bakal ngerubah hidup kamu bener-bener. Pokoknya kamu bisa jadi jenius deh. Ini saya praktekkan udah 5 tahun. 5 tahun yang lalu, saya mulai praktekkan ini. Berubah semua kualitas hidup. Sebelum 5 tahun yang lalu, maksudnya 6 tahun yang lalu dan lebih dulu lagi, saya tuh bodoh-bodoh, tolol-tolol. Tapi begitu ada pencerahan akan hal ini, wah udah luar biasa. Otaknya jadi jenius. Ya, jadi begini. Pada saat kamu mau tidur malam-malam, kan ada fase ngantuk tuh, nggak langsung tidur blok gitu kan. Masih ada fase remang-remangnya antara sadar, nggak sadar, sadar, nggak sadar. Kamu pikirin apa yang ingin kamu dapatkan. Kamu tanya apa yang kamu bingung. Misalnya gimana caranya bisa dapet cewek, gimana lah, atau gimana caranya bikin model-model cinta sama saya, atau apapun lah. Gimana cara menyelesaikan masalah ini, gimana cara melewati rintangan ini sebelum tidur ya. Ini fase-fase ngantuk. Nah, nanti akhirnya kamu ketiduran kan. Pada saat kamu ketiduran, perintah dari otak sadar itu udah masuk ke bawah sadar. Nanti idenya bisa muncul pada saat mimpi. Bisa tidak. Bisa juga tidak. Gitu. Ya. Jadi kamu sebelum tidur udah ngantuk-ngantuk, pikirin yang kamu inginkan, bayangin, visualisasi kamu ingin ini, gimana caranya, atau kamu punya pertanyaan, tanyain aja sebelum tidur. Pada saat mau tidur, jadi gelombangnya itu kan gini, kamu sebelum tidur pas sadar gelombangnya itu disebut beta. Ya. Pada saat tidur kamu gelombangnya disebut delta. Fase transisi itu disebut alfa. Ya, jadi fase transisi itu disebut, nama gelombangnya disebut alfa. Nah, pada saat kamu berada di gelombang alfa, yaitu gelombang 10 Hz, maksudnya gelombang getaran otak kamu ya, ada di 10 Hz, gelombang alfa. Nah, disitulah kamu bisa mengontrol otak bawah sadar. Itu sweet spotnya, itulah targetnya. Jadi pada saat di gelombang alfa, yaitu antara tidur dan bangun, nah itu kesempatan kamu untuk jadi jenius. Ya, jadi sebelum tidur, kamu punya pertanyaan, tanyain aja di situ, gimana ya caranya gini, gimana ya caranya gini, gimana ya caranya gini, gitu. Nanti lama-lama tidur, plek, pas tidur, kamu bisa dapat jawabannya di mimpi. Nah. Atau, kalau kamu mau tidur, kamu ingin sesuatu. Bayangin sesuatu itu. Bayangin, misalnya kamu mau wanita gitu, mau wanita cantik, matanya biru. Kamu bayangin wanita cantik, matanya biru, lagi meluk kamu, bayangin. Kayak imajinasi aja, kayak anak kecil aja lagi ngelamun. Tapi ngelamunnya ini udah mau tidur gitu. Bayangin, tahu-tahu nanti ke bawah mimpi. Nanti dapat caranya. Dapat pencerahan pada saat tidur. Nah, terus itu sebelum tidur ya. Pas mau bangun, itu juga penting. Pas mau bangun, kamu pasti punya transisi kayak setengah-setengah bangun. Kamu udah tahu kamu lagi mimpi, ini udah mau bangun nih, tapi mimpinya masih berlanjut. Nah, itu juga gelombang alfa di situ. Pada saat kamu mau bangun, tapi masih ada mimpinya ke bawah-bawah dikit, kamu bisa kontrol mimpinya loh. Misalnya kamu lagi mimpi terbang, kamu pengen turun ke daratan, kamu bisa ngatur mimpinya loh. Pada saat kamu bisa ngatur mimpinya itu, karena kamu tahu kamu lagi mimpi dan udah mau bangun, buru-buru bertanya di situ, mau bertanya kayak mau visualisasi bertanya, tahu pencerahan muncul, ding. Pasti kamu pernah ngalamin hal itu kan? Kamu pernah ngalamin fase transisi antara tidur sama bangun atau bangun sama tidur.
kamu mengalami gelombang alfa itu. Ya. Oke, jadi kamu tahu ya, gelombang alfa itu pada saat kamu di alfa rasanya seperti apa, tahu ya? Seperti itu pada saat di alfa. Nah, di situ kamu bermain, kamu visualisasi, mau dapat wanita mata biru, bayangin wanita mata biru lagi peluk kamu, bayangin wanita mata biru lagi ngejar-ngejar kamu, bayangin wanita mata biru lagi mohon-mohon supaya kamu jadi pacarnya, atau kamu punya pertanyaan, tanyain aja pertanyaan, nanti tahu-tahu dapat jawabannya. Begitu kamu bangun, kamu langsung bilang, wow, I got an idea. Gitu ya. Tapi ingat, pada saat kamu dapat ide, begitu bangun, buru-buru ditulis idenya, atau direkam atau apalah, karena begitu kamu bangun, nanti idenya bisa hilang cepet, atau kamu lupa. Kayak kamu mimpi, begitu bangun kamu lupa mimpinya tadi mimpi apa ya, gitu, lupa. Ya, ngerti kan? Pernah kan kamu kayak gitu? Kamu mimpi enak, tapi pas bangun, tadi mimpi seru, keren, enak, apaan ya? Atau lupa gitu. Ya, makanya begitu idenya muncul, ya, langsung dicatat supaya nggak lupa. Ya, langsung dicatat. Tadi dapat ide seperti ini. Gitu. Nah, kalau bisa, kamu lakukan setiap hari. Dan kamu melakukan ini setiap hari juga nggak jadi beban kok. Ini enak, ini seru. Kita main dengan imajinasi. Kan Einstein bilang kan, kadang imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Setiap hari pertanyaan yang sama atau beda? Tanyakan pertanyaan yang sama kalau belum ada jawabannya. Kalau udah jawabannya, udah dapat, udah berhasil, ngapain tanya lagi? Gitu ya. Apakah juga pengaruh dengan IQ? Ingat loh, IQ sama imajinasi adalah dua hal berbeda. Kalau IQ itu lebih ke memori. Kamu bisa ingat nggak? Kalau di SMA itu namanya pelajaran hafalan. Ya, kamu harus bisa berhafal, bisa berhitung. Kalau imajinasi itu tentang sesuatu yang total berbeda. Imajinasi itu adalah mencoba cara-cara baru. IQ itu di dalam dogma. Kalau di dalam the box itu. Kalau imajinasi outside the box. Orang-orang yang banyak ide dan idenya berhasil, rata-rata IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat sih, normal. Cuma dia pinter berimajinasi, dia bisa coba cara-cara baru yang inovatif gitu. Ya, makanya kamu sering ketemu orang-orang yang IQ tinggi, tapi jatuh-jatuh jadi pegawai. Bosnya lulusan SD, kan gitu. Betul nggak? Oke? Ya, seperti itulah. Menemukan jawaban butuh berapa lama? Entahlah. Karena otak kanan ya, ini kita ngomong otak kanan. Otak kanan itu nggak bisa dipaksa. Semakin kita nggak needy, ya sama juga kayak cewek. Semakin kita nggak needy, semakin kita pasrahin aja, terserah deh mau jadi nggak needy. Semakin cepat. Tapi semakin kita needy, berapa lama ngotot, ya udah nggak dapet. Oh ya, by the way, saya nemuin konsep godlike itu juga apa ya, nggak sebagian besar sih, 50% itu karena saya pakai cara yang tadi itu, ide-ide muncul. Tapi godlike basically sih percampuran juga antara law of attraction, terus ada the secret, terus ada kekuatan otak, gelombang otak. Tapi saya rangkum jadi godlike itu gara-gara saya pakai teknik ini juga nih yang tadi. Itu luar biasa. Nah,
Saya yakin kalau kamu udah nguasain teknik yang tadi saya bilang ke kamu ya, kamu bisa jadi jenius lah pokoknya, intinya gitulah. Jenius paling nggak buat diri kamu sendiri, kamu membanggakan diri kamu sendiri karena kamu jenius. Tahu nggak kenapa saya itu ngeluarin teknik Godlike? Itu karena pertanyaan saya udah beda. Dulu kan pertanyaannya gimana caranya dapetin wanita cantik, ya. Sekarang pertanyaannya udah berubah. Gimana caranya saya nggak ngapa-ngapain, wanita itu datang kepada saya dengan sendirinya, dan dia yang mempertahankan cintanya, dia yang mati-matian ingin mendapatkan cinta saya. Jadi deh, Godlike. Seru nggak tuh? Itu gara-gara pertanyaan loh. Gara-gara sebuah pertanyaan. Ya. Jadi ingat, semua yang terjadi sama kamu tergantung pertanyaan yang kamu kasih. Bukan jawabannya. Jawabannya tetap penting, tapi jawaban itu tergantung sama pertanyaannya kamu. Ya. Kalau pertanyaannya ngaco, jawabannya ngaco, kan gitu. Oke?